ala kulli mukallafin. Apa muqaddimatun fi da'wati ila Allah wa rasulih. Ya. Selalu di grup temukannya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih an-Nuri wa al-Khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil halal wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhi wa qurbi wa thawbi. Nawaitu ala ma nawahu salatus salih. Nawaitu ala ma nawahu ulama syaikhina al-kiram fi tariqati nasabatiyatil aliyah. Nawaitu ala ma nawahu masyaikhuna ma أخاف من سائر النيات الصالحة بحب من أنزلت عليه سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Khususan ila Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Fatihah. Ila syarafi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram wa sayyidil anbiya wa sayyidil muqaddam wa syara'ihim wa ila arwahi a'immatil abah wa arwahi masyayikhina fi tariqati naqsabadiyatil aliyah khasatan ila imam tariqah wa qasil hariqah Syabahuddin Naqsabandi Muhammadin Luisil Bukhari wa Imam Al-Khwaja Jambil Khalid Al-Kasdwani wa Sultanil Awliya wa Syekh Abdullah Al-Qais Al-Qastani wa Sultanil Awliya wa Syekh Muhammad Nadim Al-Haqqan Al-Qudus Naqsaban wa Sultanil Awliya Syekh Muhammad Adil Al-Rabbani Al-Haqqan Al-Saban ila hadrat ustadina ustadina sayyid sadatina siddiqin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa littayyibin. Muqaddimatun fi ad-da'wati ila Allah wa rasulih. Benar? Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun fi ad-da'wati ing dalam ngajak ila Allah maring Allah wa rasulih lan maring utusane Allah. Ai huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Qala ngendika sinten Allah Ta'ala ngendika ing ud'u ngajak sira kabeh. Ud'u ngajak sira ila sabili rabbika maring dalane pangeranira bil hikmati kelawan Quran wal mau'izatil hasanati lan pitutur kang bagus wajadil lan bantah sira ya Muhammad hum ing annas billati kelawan perkara hiya kang utawi allati iku ahsanum luwih bagus. Wa qala lan ngendika sinten Allah Ta'ala wa man utawi wong iku ahsanul luwih bagus apane qaulan pituture
mimman saking wong da'a kang ngajak sapa man ilallahi maring Allah wa amilan lan ngamalaken sapa man sholihan ing agawe kang apik wa qala lan ngendika sinten man ngendika ing innani stune ingsun iku minal muslimina setengah saking wong kang Islam setengah saking wong kang berserah diri wa qala lan ngendika sinten Allah taala wal takun lan becika ono minkum saking ira kabeh apa ummatun suwijining umat yad'una kang ngajak sapa umat ilal khairi maring kebagusan wa ya'muruna lan merintah sapa umat bil ma'rufi kelawan keapikan wa yanhauna lan nyegah sapa umat anil mungkari saking kemungkaran wa ulaika utawi mengkono-mengkono lah umat hum ya umat iku al muflihuna pira-pira wong kang beja kabeh wa fil ayati lan iku ing dalam ayat dalil utawi nuduhaken ala wujubil amri ngatasé wajibe perintah wan nahyi lan larangan wa wujubuhu utawi wajibe al amr wan nahyi iku sabitun tetep bil kitab was sunnah lawan kitab lan sunnah wa huwa utawi al amr wan nahyi iku min a'dhami wajibati syariati iku setengah saking luwih agunge kewajiban-kewajiban syariat wa aslin azimin lan dadi pokok azimin kang agung min usuliha saking pira-pira pokok syariat wa ruknin sayyidin lan cagak musayyidin kang den kuwataken min arkaniha saking pira-pira cagak-cagake syariat wa bihi lan kelawan wa bihi lan kelawan amr wan nahi yakmulu dari sempurna apa nizamuha tatrapane syariat wa yartafi'u lan munggah apa sanamuha keluhurane syariat wa annahuma lastuhune loro karone al faddani dewe karone al kamilani kang sempurna loro karone minal khairi iku minal khairi apa minal khobari minal khairi saking kebagusan allazi amara kang wis merintah sinten Allah bihi kelawan allazi merintah ibadahu ing pira-pira kawulane Allah biduai kelawan ngajak ilaihi maring allazi wa qala lan ngendika sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ing man da'a ila hudan man utawi sapane wong iku da'a ngajak sapa man ila hudan maring petunjuk kana mengkono iku lahu keduwene man minal ajri saking ganjaran mislu ujuri man sepadane pira-pira ganjarane wong ittaba'a kang manut sapa man hu ing man da'a ila hudan la yang kusu kang ora kesudah apa zalikal ajru mengkono lah ganjaran min ujurihim saking pira-pira ganjarane man ittaba'ahu la yang kusu apa man ittaba'a syai'an suwiji-wiji wa man utawi sapane wong da'a iku da'a ngajak-ngajak sapa man ila dolalatin maling kesasar pada jalan yang sesat kana mengkono iku alaihi tetep ing atase man minal ithmi saking dosa apa disemikan mislu athamiman sepadane pira-pira dosane wong tapi akang manut sapa man hu ing man da'a ila dolalah la yang kusu kang ora nyuda apa zalikal itsmu mengkono-mengkono lah dosa min athamihim saking pira-pira dosane man tabi'ah syai'an ing suci-suci rawang riwayataken hu ing hadis sapa muslimun imam muslim wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Tirmizi lan Imam Tirmizi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Setelah kita kemarin mempelajari ya, kemarin kita masuk pada masih di muqaddimah ya, muqaddimah khutbah kitab di sana. Syekh Amin Al-Qudi. Syekh Amin Al-Qudi itu salah satu mursyid Thariqah Naqsyabandiyah yang terkenal, yang masyhur, yang menjadi punggawane Syaddah Naqsyabandiyah di Mesir. Beliau itu banyak pengikutnya
Dan pengikutnya ini bukan hanya sekedar awam-awam kaya awak dhewe. Pengikutnya itu ya masyayikh juga. Pengikutnya itu ya guru besar juga. Artinya Syekh Amin Al-Qurdi itu seorang yang menjadi sayyidus suluk, tuannya para guru. Nah, beliau itu pada awalnya menyusun sebuah kitab yang dimana kitab itu dijadikan pegangan bagi para murid Thariqah Naqsyabandiyah. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh seorang salik Thariqah Naqsyabandiyah itu tertera di dalam kitab itu. Ya. Kitab itu awalnya namanya Al-Uhud Al-Wathiqah. Al-Uhud Al-Wathiqah ini adalah salah satu kitabnya Syekh Amin Al-Qurdi yang jadi gayet itu pegangan ya, buku pedoman bagi santri-santri Naqsyabandiyah yang baiat kepada beliau. Nah, kemudian Syekh Amin Al-Qurdi di lain waktu melihat kitabnya ini perlu ada perbaikan ya. Perbaikan itu artinya dilihat dari sisi tema itu ada yang kurang, seperti di permasalahan furu' di bab muamalah ya. Maka kemudian Syekh Amin Al-Qurdi menambahi kitab Al-Uhudul Wathiqah dengan beberapa permasalahan furu'. Jadi yang tadinya hanya berkaitan dengan masalah akidah, tasawuf dan beberapa hal yang berkaitan dengan fikih, tapi fikihnya itu hanya permasalahan ubudiyah. Kemudian beliau tambahkan di permasalahan muamalah. Nah, kemudian kitab itu beliau namakan Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub ini adalah kitab yang kita kaji sekarang. Sebelum itu, Syekh Amin Al-Qurdi telah menyebutkan sebagaimana di dalam bait yang beliau kemukakan ya, di dalam khutbah kitab, ammal khiyamu fa innaha ka khiyamihim wa ranisa al khayra nisaiha. Itu untuk apa? Untuk menggambarkan kondisi kita sekarang. Jadi kita masih melihat tenda-tenda para kaum itu, tenda-tenda orang-orang yang agung itu. Tapi sayangnya penghuni tenda itu bukan lagi mereka. Kita masih melihat pakaian-pakaian yang mereka kenakan masih dikenakan oleh orang-orang zaman sekarang. Perkataan-perkataan yang mereka ucapkan masih dikatakan sekarang. Tetapi wazifah, tinggalan-tinggalan, amalan-amalan, apalagi yang berkaitan dengan hati, itu sudah mulai jarang, sangat sedikit sekali. Bahkan jika ada pun hanya seperti binatang langka ya, yang ada di tengah hutan. Artinya ya wis gak ono meneh apa seorang yang menjadi petarung di muka bumi ini. Artinya petarung itu berani melawan hawa nafsu. Ya, kita melihat orang banyak memakai jubah ya. Kaya dhewe memakai sarungan, pecinan, tapi peci kita, sarung kita itu tidak melambangkan, tidak menyimbolkan bagaimana kelakuan para masyayikh dulu. Makanya zaman bengen niku ya, ana cerita, wong iku kesurupan nih. Dilalui pas zamane Syekh Ahmad bin Hanbal. Syekh Ahmad bin Hanbal itu sakti-saktine wong ya. Sakti-saktine wong. Syekh Ahmad bin Hanbal itu pernah mendapati seseorang kesurupan. Kesurupan kan kesurupan ya. Tapi orang kaya zaman saiki ya. Kesurupan artinya kesurupan tenang. Apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad bin Hanbal? Beliau itu tidak meruqyah ternyata. Jadi ketika ada wong kesurupan, wong itu kesurupan, keluarganya ini kemudian datang ke rumahnya sang imam. Wahai imam, sesungguhnya ada dari keluarga kami yang diganggu oleh jin. Bahasa Jawanya kesurupan. Jadi ya surupan ketempelan itu ya sering. Kita itu sebenarnya ketempelan setan itu sering. Awakmu itu ketempelan sering, tapi ketempelan sedelat kamu terlalu menghayati ketempelan itu. Jadi setan itu guru mancing-mancing toh, tapi awakmu menghayati. Kayak contohnya banyak dosa-dosa kecil misalkan ya, maksiat-maksiat kecil misalnya yang kita lakukan. Jadi memang kemungkinan itu ono godaan setan, tapi kadang godaan setan itu cuma sepercik saja, cuma untuk
sebagai trigger saja, yang nerusin itu kita sendiri. Makanya ketempelan setan itu perkara sing lumrah zaman saiki. Nah, makanya kenapa kita perlu untuk setiap hari setidaknya membaca Quran sejuz iku saorane iku nganggo amal-amalan magri awak dewek amber aja sering ketempelan setan. Salah cijine awak sering ketempelan setan iku enggak krasa nglakoni dosa-dosa meskipun itu dosa kecil. Kembali ke ceritanya Al Imam Ahmad bin Hanbal. Iku ono wong wadon ketempelan setan. Nah, keluarganya itu datang ke rumahnya sang imam. Kemudian sang imam ini tidak membacakan ayat-ayat Quran, cuma dikasih terompahnya beliau, mana sendal kita. Dikasih sendal itu, setan itu lu kok diem, nggak dibaca-bacain lagi, sama kayak Sayyidina Umar ngacem sungainya, penghuni sungainya. Jadi apa yang ditakuti oleh setan itu? Apa bedanya bacaan Quran kita dengan sendalnya sang imam? Mulut kita mungkin melafadzkan Al-Quran, tapi cukup dengan sendalnya imam membuktikan bahwa sendal itu menjadi saksi bahwa si pemilik sendal adalah orang yang melaksanakan Quran. Jadi setan yang kodinya itu sebagai ancaman. Kayak misalkan ada orang kena tilang, terus kena tilang, kamu cuma ngasih telepon, ini Pak ada telepon dari jenderal, telepon ini cuma telepon ya, bukan jenderal, tapi polisi ini ketakutan ya, nah seperti itu. Itu jadi imam dulu itu seperti itu. Tapi dia pas Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah meninggal, si setan ini si jin ini nggak perempuan itu lagi, terus dikasih sendalnya sang imam, setannya nggak pedih dengannya, wis mati kok. itu membuktikan bahwa kadang kita itu terlalu terpaut pada simbol-simbol, tidak menjalankan laku ruhaniyahnya. Yang penting itu ya lakunya itu. Jadi makanya kadang ya ono wali-wali itu kadang berpesan kepada murid-murid ya, nek ono sing kesurupan coba liatin aja foto. Itu jin-jin rata-rata wis kena. Kadang-kadang wali kan ada yang bilang kayak gitu. Itu karena apa? Karena saking terkenalnya wali itu di alam jin, terkenal tentang kehambaannya. Semakin menghamba, itu semakin hebat daripada para jin. Semakin jin itu takutan. Makanya itu bedanya bacaan Quranmu dengan sendalnya sang imam. Sendalnya sang imam melambangkan kesuhudan beliau, melambangkan keabidan beliau. Tapi terkadang lisan kita, murotal kita, bacaan Quran kita itu hanya sekedar bacaan dan menggaung-gaungkan suara-suara yang indah saja. Maknanya enggak ono. Awamu pergi juga orang-orang ruqyah nih yo. Apakah ngerti yo maknanya Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah balik baropo. Coba ditanya. Yo nek enggak ngaji awamil jurjani enggak bakal ngerti. Apa mana enggak ngaji tasilul nailil amani? Wis enggak ngerti baopo. Malah siapa malah yang ada kamu yang bisa lagi apa? Orang Bismillah artinya seperti itu kan udah ada terjemahannya. Zaman saya itu goblok ngotot ya. Yang ada kamu dimarahin. Nah, kita itu hanya melihat bekas-bekas peninggalan mereka. Tapi ya orang yang seperti mereka itu sudah jarang. Nah, sekarang kita masuk kepada muqaddimah di dalam mengajak kepada Allah dan juga mengikuti ajaran-ajaran Rasulnya. Sini Syekh Hamid Al-Qudri. Syekh Hamid Al-Qudri itu toreko itu sekarang itu kalau di Indonesia itu kalau di Sumatera itu di Aceh itu ada pelanjutnya. Di Jawa itu pelanjutnya apa? Mantu yang Mbak Maimun aku ya. Coba mantunya Mbak Maimun Pondok Leler itu siapa kan?
Kiai Zuhrul Anam. Kiai Zuhrul Anam itu beliau ya Allah alim, ahli bahasa beliau. Jadi Mbah Maimun itu memegang kemursyidhan Thariqah Naqsyabandiyah. Jadi Syekh Amin Al-Qurdi itu punya anak namanya Syekh Najmuddin. Syekh Najmuddin. Syekh Najmuddin itu punya anak namanya Syekh Muhammad. Mbah Maimun mendapatkan Thariqah kemursyidhan Thariqah Naqsyabandiyah itu dari anaknya musannif kitab ini. Namanya Syekh Najmuddin. Kemudian Mbah Maimun menurunkan lagi kepada menantunya, ya, Kiai Zuhrul Anam. Nah, Kiai Zuhrul Anam juga mendapatkan Thariqah ini dari anaknya Syekh Najmuddin, namanya Syekh Muhammad. Jadi mendapatkan dari dua jalur, dan kedua jalur itu bermuaranya kepada Syekh Amin Al-Qurdi. Kita mendapatkan Thariqah ini dari jalannya Syekh Muhammad Adil Ar-Rabbani. Syekh Muhammad Adil dari ayah beliau Syekh Muhammad Nazim. Syekh Muhammad Nazim dari gurunya Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestan. Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestan dari Syekh Sarfuddin. Di mana Thariqah ini adalah Thariqah yang dulunya menjadi pegangan bagi pejuang-pejuang di Dagestan. Itu Thariqah yang sangat dipegang ketat oleh para pejuang di sana. Kalau kita di sini kan kebanyakan di Indonesia itu para pejuangnya Thariqah Syatoriyah. Kayak sultan yang ada di keraton itu rata-rata Thariqahnya Syatoriyah. Di Cirebon itu Syatoriyah. Di Gresik itu Syatoriyah. Jogja itu Syatoriyah. Pangeran Diponegoro pun itu Thariqahnya Syatoriyah. Jadi para pejuang-pejuang pembela tanah air itu rata-rata berthariqah. Sini Syekh Amin Al-Qurdi mengawali dengan muqaddimah mengenai mengajak kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya mengikuti jalan agamanya Kanjeng Nabi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u ngajak sira ya Muhammad ila sabili rabbika maring dalan pangeran ira bil hikmati kelawan Quran. Nah, ya. Jadi jalannya Allah, jalan menuju kepada Allah itu ditandai pertama kali dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi jika ada seseorang mengajak kepada Allah tapi lari terlepas dari ajaran-ajaran Quran, ya, maka sejatinya itu bukan ajaran menuju Allah. Karena ajaran menuju Allah identik, artinya identik itu adalah kelaziman, sesuatu yang tidak bisa terlepas. Jalannya hanya dengan Al-Quran. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah ini sebenarnya penyimbolan dari sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Karena bagaimana kita mengetahui mau'izah yang baik, ya, bagaimana kita mengetahui mau'izah yang buruk, kecuali kita cari contohnya itu kepada diri Kanjeng Nabi. Apa yang baik itu pasti ada dalam diri Kanjeng Nabi. Apa yang buruk pasti terlepas dari diri Kanjeng Nabi. Artinya kalau kita pengen mengajak seseorang, ajaklah orang itu untuk mengenali Quran. Bagaimana ajaran Quran? Bagaimana Al-Quran mendidik seorang muslim menjadi menggambarkan seorang muslim yang seharusnya menjadi seorang hamba. Al-Quran adalah salah satu kelaziman bagi orang yang ingin mengarah kepada jalannya Allah. Lalu yang kedua adalah mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah di sini adalah lakunya Kanjeng Nabi. Jadi enggak sekedar mau'izah hasanah awakmu nggawe kata-kata sing apik apa enggak, maksudnya itu adalah mau'izah hasanah kamu menuturi jalannya Kanjeng Nabi. Ini sangat berhubungan dengan ayat yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Jadi jalan menuju Allah itu kan jalan untuk mengenal Allah. Bahasane para masakin wal fuqara, ya, fakir, ngomong sufi ku yo bahasa cinta, ya. Dalam cinta, ya. Cinta itu
Kata Allah, kamu nggak akan mungkin bisa mencintaiku kecuali kamu telah terlebih dahulu mengikuti Muhammad. Karena kamu bisa menemukan cinta itu hanya dari Muhammad. Jadi kuncinya ini aja Nabi Muhammad. Awakmu gawe dalan dhewe sekarang dulu yo arane dudu ila sabili rabbi. Itu gawe agamaannya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara-cara yang baik. Bagaimana jadil mereka? Jadil orang-orang yang memungkiri ajaran Al-Quran itu ya bagaimana kita mengikuti kajian Nabi lagi. Kita nggak ketemu kajian Nabi, ya mengikuti para pewaris-pewaris beliau. Salah satu yang berhasil dalam menjawab tantangan dakwah ini adalah Wali Songo. Wali Songo itu sangat minim sekali mengajak pada jalan ini dengan peperangan, sangat minim sekali. Yang ada para Wali Songo itu melakukan sesuatu bantah-bantahan itu dengan cara yang cerdas, dengan cara yang cerdik, dengan cara yang anggun. Sebagaimana Sunan Bonang gitu ya, ketika ingin melawan daerah yang memerangi beliau, itu ya beliau ya dengan tata cara banyak, dimulai dari tidak langsung peperangan. Ya. Orang itu bisa menyerang karena apa? Gitu? Karena dia punya power, karena dia punya senjata. Untuk meminimalisir serangan itu, kita wajib menurunkan daya serangnya. Gitu. Artinya apa yang membuat dia itu kuat? Oh ternyata daerah itu adalah daerah agraris. Daerah itu adalah daerah yang memanfaatkan agrikultur, daerah pertanian. Pertanian ini sangat butuh dengan air. Akhirnya Sungai Brantas itu airnya itu dibendung oleh Sunan Bonang. Itu bukan untuk apa? Bukan untuk Sunan Bonang untuk mencelakakan masyarakat, bukan. Akan tetapi agar tidak terjadi peperangan. Dibendung sungai. Ketika sungai dibendung, musuh tidak punya senjata untuk menyerang. Ini nyerang awak bae kempong kan kayak gitu. Barat kempong aja kul. Yo males lah gitu kan. Orang enggak ada tenaganya ya kan. Buru-buru mikirin perang, mikirin perut aja kan wis. Bojo ning omah wis ngomel-ngomel bae repot ya kan mikirin perang sing endi kan kayak gitu kan. Gitu. Sing ana ora perang karo wong Islam ya, malah dibendungi bojone iya kan. Terus terbukti cara itu efektif. Sunan Bonang bisa mengislamkan daerah itu tanpa harus ada peperangan. Lalu bagaimana membantah mereka itu sesuatu itu kadang tidak selalu buruk ya kan. Sesuatu itu kadang bisa menjadi bagus. Kayak contohnya itu kalau kita tahu acara kenduren. Acara kenduren itu awal mulanya itu adalah acara-acara yang dimana merupakan sebagian dari ritus-ritus ajaran Bhairawa Tantra kalau tidak salah ya. Ini bisa dikritik lah kalau salah ya. Kalau tidak salah ya di situ diajarin Bhairawa Tantra. Kemudian Sunan Bonang menjadikan kenduren itu tidak lagi menjadi sesuatu ritus ajaran yang ekstrim, malah dijadikan sebagai media sedekah. Jadi kenduren itu diisi dengan tumpeng, diisi dengan ayam, bekakak ayam yang tadi kan bekakak yang macam-macam kan, sampai ada yang mengatakan sampai bekakaknya manusia ya. Akhirnya diganti paling polit bekakak bedus karo bekakak ayam. Nah di situ orang-orang miskin pada tertarik, kan? Oh ini ada ajaran padahal kita orang kasta yang rendah, kok boleh melakukan ritus peribadatan? Kok boleh melakukan ritus peribadatan bareng pandito guru? Sunan Bonang itu kan pandito guru. Kok boleh? Akhirnya apa? Mereka ya? Iya, mengetuk hati mereka, memanggil hati mereka. Nah itu mungkin salah satu gambaran dari wajadilhum billati hiya ahsan. Awakmu iku wis dikai contoh, ya. Dikai contoh karo Gusti Allah, diparingi ulama-ulama sing iso ngono kuwi, ya.
Artinya wadifah-wadifah yang mereka tinggalkan, ya, tata cara yang seperti itu, ya, tata cara diakali maksudnya, ya. Ngene enggak oleh, yo. Ada nek ono perkara sing bertentangan karo syariat, piye carane perkara iku bukan syariat yang ikut dia, tapi perkara kuwi sing melu syariat. Anda ini kenduren bertentangan dengan syariat. Nah, bagaimana kenduren itu bisa diterima oleh syariat? Bukan syariat yang diterima oleh kenduren. Ojo diwalik, yo. Tapi bagaimana caranya itu bisa diterima oleh syariat. Oh, ternyata yang membuat itu dilarang oleh syariat karena minum-minuman. Akhirnya minum-minumannya diganti dengan minum yang dibolehkan oleh syariat. Ya kan? Oh, ternyata dagingnya haram. Ya kan? Maka dagingnya diganti. Oh, ternyata bahan makanannya itu dari hasil merampas misalkan. Maka diganti. Bagaimana caranya biar orang kaya, para saudagar-saudagar itu biar soda, maka adanya kenduren, adanya sesajen. Saya kanggo wong sejen. Sajen itu dulu saya nganggo jin, tapi saya nganggo wong sejen. Karena pada waktu itu kemiskinan itu yo model ya zaman saya cuma ya bedanya wong zaman saya ini miskin masih bisa makan, ya kan. Cuma kalau orang dulu sekarang miskin benar-benar miskin itu misal busuk apa itu. Itu kamu kalau melihat catatan-catatan di orang-orang zaman dahulu ya, sampai orang-orang Jawa kuno itu sampai memakan belatu, memakan tikus, bayang loh, tikus dipakan loh. Ya. Itu ngeri loh. Ya. Itu saking apa ya? Saking tidak tersedianya makanan higienis ya. Makanan yang bersih. Pastilah zaman itu pasti ada standar makanan ya, pasti. Cuma kan ya nek mangane belatu, mangane tikus ya sangat rendah sekali dari standar ya makanan. Maka ya itu, artinya sesuatu yang dilarang oleh syariat, bagaimana caranya sesuatu itu bisa diterima oleh syariat. Tapi bukan syariatnya yang ikut ke situ, tapi bagaimana perkara itu bisa diterima oleh syariat. Kayak yang tadinya sesajen mungkin untuk karena di ajaran agama untuk menyembahkan mempersembahkan kepada dewa-dewa ya kan. Oh, ternyata itu dilarang oleh Islam. Maka di Islam sajen itu dirubah. Jadi saya ngomong sajen sebagai ajang sedekah. Wong larat kemungkinan njaluk ning wong sugih isin ya kan. Nah, wong sugih sing kudu ngerti. Mai sesajen ditaruh ning gulu kendil. Wong ngene niku biasane duwe kendil ngarepan rumah. Ditaruh ngono. Ditaruh wangian berapa? Berapa kaler maksudnya ya. Ora dilalari maksudnya. Dudu nganggoan, dudu ngocing dudu. Jin wis duwe pegawean dhewe. Jadi jin ngapa menungso buang-buang pangane kita bae menggawe. Jadi jin ngono. Cuma kadang manusia yang ngerti. Ya. Engko awakmu tak ajari ngomong karo bahasa jin. Ini ya, sing wajar-wajar gitu. Agama itu yang wajar-wajar saja. Kewajaran yaitu bisa ditakar oleh akal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi mengajak kepada Allah itu tidak hanya kita mendorong seseorang untuk mengikuti kita, akan tetapi kita mencerminkan sebagai pribadi yang baik dari segi pitutur, dari segi laku, dan kita menyatakan bahwa semua ini adalah ajaran Tuhan, ajaran dari Rasulku. Sehingga ketika orang itu tertarik dengan pribadi kita, maka dia akan tertarik dengan ajaran Kanjeng Nabi. Wa qala wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ayat ini merupakan suatu dalil yang menunjukkan atas kewajiban menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga memerintahkan seseorang, mengajak seseorang untuk melakukan hal tersebut. Itu merupakan perkara yang wajib. Wa wujubuhu tsabitun, iku tetep bil kitab wa sunnah.
wa huwa min a'dhami wajibati syariah wa aslin azimin min usuliha wa ruknin musayyadin min arkaniha wa bihi ya'nulu nidhamuha wa yartafi'u sanamuha. Teruskan Nabi dawuh, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak pada suatu kebaikan. Jadi di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai salah satu dalil untuk menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah itu dilarang, ya kan. Dari segi bahasa yang kemarin sudah diterangkan ya, dari segi hadis, salah satu hadisnya dalilnya itu adalah ini, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak pada suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti, ya, maka ganjaran orang yang melakukan kebaikan itu akan terus sampai kepadanya ila yaumil akhir. Kamu mengajarkan anak istrimu untuk sembahyang, anak istrimu ketika sembahyang, kamu pun mendapatkan ganjaran sembahyang. Ketika anak istrimu mengajarkan lagi kepada keturunan-keturunannya, kamu itu maka akan tetap mendapatkan kebaikan itu. Makanya sing paling bejo iku wong bengen sing ngajari apikan. Yang paling selamat, yang paling beruntung adalah orang-orang terdahulu yang mengajarkan kebaikan. Karena dia mendapatkan ibarat menanam saham ini yo. Menanam saham. Sepira koyo untungnya aku ya untung deh maksudnya ngono. Nek wong dagang ngono kuwi. Nah, begitupun dengan orang yang mengajak kepada keburukan. Makanya kenapa kita perlu madadnya para masyayikh, karena masyayikh kita mengajarkan kita untuk berjalan pada akidah, menjalani amalan-amalan yang sesuai dengan syariat, menjalani laku batin yang sesuai dengan ajarannya kanjeng Nabi. Itu terus diajarkan sampai kita sekarang. Bayangkan berapa ganjarannya Syekh Muhammad An-Naqsyabandi, berapa ganjaran beliau? Saking banyak nggak kehitung. Padahal kita butuh pertolongan beliau. Bayangkan itu dari Syekh Muhammad An-Naqsyabandi. Bagaimana dengan syafaatnya kanjeng Nabi yang semua pahala kebaikan itu bermuara pada beliau? Ya kan? Makanya itu butuh madad, itu butuh pertolongan. Begitupun orang yang melakukan kesalahan, kesesatan, makanya insyaallah ojo kowe ngajari perkara sing gak bener iku ojo. Karena apa? Karena bisa jadi ya, itu menjadikan dosa jariah. Kamu kemungkinan nggak mikir akan hal itu, tetapi sing arane perkara elek iku iso ditiru sapa wae. Kaya perkara apik iso ditiru sapa wae. Makanya sesuatu yang berpotensi merugikan dirimu jangan kamu biarkan potensi itu ada. Jika ada potensi itu bisa membahayakan dirimu, jangan biarkan potensi itu ada. Ya. Itu prinsipnya wong dagang itu ngono. Ya awakmu kan ibarat yang Gusti Allah pun mengamsalkan ini kita ini seperti berdagang kan. Meskipun ya kata cara dirumi kita ini pakai uangnya uang palsu kan, isinya nggak apa-apa, ada kan zaman saya kan, istimaklumi, Gusti Allah yang ngerti ya Pak Dewi kan. Cuma ya tetap kita harus di dalam hati kita tetap ingin melakukan kebaikan, ingin mengikuti ajaran kanjeng Nabi. Tapi singarane ngajari keelekan ojo sampai karena bisa jadi dosa jariah. Cuma alam nuli waliyo sira anna du'a sing ngajak-ngajak ilallahi wa ila sabilihi mari Allah dan maring dalane Allah wa dinihi lan agamane Allah wa ta'atihi lan naati Allah iku wasful anbiya'i dadi sifate para nabi wal mursalin lan sifate para utusan bihi kelawan doa ajakan amaro merintah al anbiya wal mursalin sinten Allah wa ausolan wasiati sinten Allah al anbiya
Wa ala dzalika lan iku ngatase mengkono-mengkono al madhkur. Wa ala dzalika lan iku ngatase ad-du'a ittaba'a manut hum ing al-anbiya waqtadalan patu manut bihim kelawan al-anbiya sapa warathatuhum ahli warise para nabi minal ulama'i saking pira-pira wong kang alim al-amilina kang padha ngamalaken wal auliya lan pira-pira kekasih was sholihin lan pira-pira wong kang lakoni kaapikan kang sesuai syariat Kanjeng Nabi. Soleh iku dudu masalah apik tok. Apik tok tapi niate pamrih ya apa? Makane dikoyidi sesuai syariate Kanjeng walam yazalu lan ora gingsir-gingsir apa dzalik. Fi kulli zamanin walam yazalu lan ora gingsir sapa warathatuhum fi kulli zamanin ing dalem saben-saben zaman. Yad'una iku ngajak sapa warathatuhum annasa ing menungso ila sabilillahi maring darane Allah wa ta'atihi lan maring naati Allah bi aqwalihim kelawan pituture warathatihim wa alihim lan pira-pira tindakane warathatihim ala ghayatin ing atase katok minat tasmiri saking apa menyegerakan. Tasmir itu mengangkat lengan baju, artinya itu menyiapkan diri, bersungguh-sungguh, bersiap maksudnya. Wal jiddilan temenan, bersungguh-sungguh. Ibtighaan krono amrih mardhatillahi ridone Allah. Wa syafaqatan lan krono welas ala ibadihi ngatasi pira-pira kaulane Allah. Wa ruhbatan lan krono demen fi thawabihi ing dalem pira-pira ganjarane Allah. Waqtidaan lan krono anut bi rasulihi kelawan utusane Allah ai huwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qasad ya itu. Iya, nah tapi sapa al-anbiya pira-pira nabi wal mursalun pira-pira utusan wasba'uhum lan pira-pira wong kang manut min a'immatil haqqi saking pira-pira imam kang hak wal hudalan nuduhaken minnat tawaifil jahilina saking pira-pira golongane wong-wong kang padha-padha kabeh wal mu'ridina wong kang mengo minal adza saking piloro ngetapi amron ing perkara aziman kang agung fasobaru moko padha sabar sapa warathatuhum waqta sabulan anu itu waktu sabulan apa berbuat karena Allah ya. Berbuat siapa para warathatuhum karena Allah itu walam yazid dan orang nambahi hum ing warathatuhum apa zalika moga-moga sabar ila hirson krono luba ala irsyadihim ing atas oli nuduhakene warathatuhum wa hidayatihim lan pituduhe warsatihim ila sabilillahi ta'ala maring darane Allah ta'ala wa nasihatihim lan oleh ngarapaken bagus warathatuhum fi dinillahi ing dalem agamane Allah fa idza nadhara maka ing dalem nalikane ningali sapa alim wong kang alim bi dinillahi lawan agamane Allah al mudzakkari naati al alim kang eling bi ayyamillahi kelan biro-biro nikmati Allah ad-da'i kang ngajak ila sabilillahi maring dalane Allah ngajak ilal jahilina maring wong kang padha-padha kabeh al-ghafilina wong kang padha lali kabeh anil akhirati saking akhirat al-muqabbilina kang padha madhep kabeh ala dunya ing atase dunya lam yasa orang hu ing wong alim apa illa ayyubayina kejaba yen ton jelasaken wong alim lahu maring jahilin ma ing barang ya bukan dadi wajib alaihi ing atase wong jahil min haqqillahi saking hak Allah taksian krana manut bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan Rasul sallallahu alaihi wasallam
Kama qala, sebagaimana telah berkata siapa Allah Ta'ala, sinten Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha katsira. Laqad kana yakti ana iku lakum kanggo ira kabeh fi Rasulillah ing dalam dirine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa uswatun panutan hasanatun kang bagus liman kang wong kana kang ana sapa man iku yarju ngarepaken sapa man Allah ing Allah wal yaumal akhir lan dina akhir wa dzakara lan sapa man Allah ing Allah katsiran kelawan akeh. Fa'alat tu'at iku jamak. Fa'alat tu'at lan ing atase pira-pira wong kang ngajak ila Allah taala maring Allah taala wal ulama ila pira-pira ulama bidinihi kelawan agamane Allah ayyakuna tawi yento ono sapa tu'at ala nihayatin ing atase katop minnas sabri saking sabar wal ihtimali lan nanggung biloro maksudnya. Wasatus suduri jembar dadane walainil janibi dan lemes lampu wa husnut ta'allufi bagus apa ulas asih wa qad ghulaba lan nglindi apa al jahlu kebodohan wastaula lan muasani apa jahil ala ahli hadzal zamani ngatasé ahli ikilah zaman wa dhahabalan lunga bihim lawan ahli hadzal zaman apa kullu madhhabin saben-saben pendapat hatta soro hingga dadi apa al katsiru wong akeh minhum saking ahli hadzal zaman iku la ya'lamu orang ngerti orang ngerti sapa kafir wala yadri lan orang weruh sapa kafir bil haqqi kelawan Allah ya Allah kelawan Allah orang ngerti wa dini lan kelawan agama ora weruh ma ing barang ma ing apa wa utawi al haq Allah tasahulan krono kegampang wa tasyahulan lan krono menyibukkan diri bi umuri dunia kelawan pira-pira perkara dunya wasdighrakan lan krono kerem fi jam'iha ing dalam kumpulane dunya wa tamaddu' lan enak-enakan bisyahawatiha kelawan pira-pira keenakan-keenakane dunya wa fi mithli haula'i lan ing dalam contone ikulah kafir yaqulullahu ta'ala ngendika sinten Allah ta'ala ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna werwi sapa annas zahiran ing perkara kang perkara minal hayati saking minal hayatid dunya saking keuripan dunya wa hum utawi annas anil akhirati saking akhirat hum ya annas iku ghafilun wong kang padha lali. Fasorat moko dadi apa tilka mengkono-mengkono ghaflah iku baliyatan iku cobaan azimatan kang agung amma kang sumebar apa dororuha bahaya-bahayane baliyah al jahila ing wong kang bodoh wal alima lan wong kang alim wal amalan wong kang umum wal khoso lan wong kang khos. Jadi udut sep mengurangkan yang ya Allah sofa produk kain coy. Assalamualaikum Kang Dika. Ini salah satu sifatnya para nabi iku cirine ciri sifat itu kan sesuatu yang melekat pada ya ciri yo arot yo bahasa
sesuatu yang melekat pada kanjeng Nabi, pada para nabi, pada para utusannya Allah, itu adalah mengajak kepada jalannya Allah. Karena apa? Karena para nabi itu diutus untuk mengajak, untuk menyampaikan tata cara bagaimana hidup yang baik di dunia, sehingga sampeyan nek uripe ning dunia itu apik, besok karena sampeyan itu kan bodoh ya kan, nggak ngerti yo. Nah, karena perkara-perkara akhir, yaumil mizan yo, siksa kubur niku adalah perkara sampeyan, perkara yang tidak akan diketahui oleh akal dan hanya bisa diketahui jika itu diberitahu. Jadi untuk menyiapkan kehidupan kelak, kita perlu untuk hidup yang baik, tidak hanya baik, tetapi juga sesuai dengan aturan Gusti Allah. Nah, berhubung awakmu iku elek, awak dhewe iku elek, gak iso langsung karo Gusti Allah, maka Allah berbaik hati kepada kita. Allah bermurah kepada kita, mengirimkan para utusan. Nah, utusan ini salah satu cirinya, sifatnya, tanggung jawab kerja mereka itu adalah menyampaikan dinil haq, agamanya Allah. Itu salah satu sifatnya mereka. Nah, di dalam dinillah iku ono loro perkorone. Ono amr wan nahi. Ada perintah dan adalah larangan. Nah, amr wan nahi menyampaikannya itu merupakan suatu kewajiban. Artinya ketika di zamannya kanjeng Nabi, itu dipegang kewajiban itu oleh kanjeng Nabi, dan itu diwariskan kepada para ulama. Jadi, nek ono wong ngaku ulama, tapi perilakunya pituture, atine ora gawe gumrentek mari ajarane pangeran. Kaya kudu ulama. Ada orang aku ulama, tapi perilakunya bikin kita curiga. Ulama sembahyang, ulama omongannya jorok, ngakune wali, tapi ngomongnya nggak sesuai sama syariat. Si arane wali niku boten nglampahi syariat, tidak mengangkangi syariat. Karena apa? Karena para wali inilah, para ulama inilah yang menyampaikan ajarannya kanjeng Nabi. Bagaimana wali itu bisa lalai terhadap perintah, sedangkan mereka yang dipanggil sebagai kekasih adalah yang tidak pernah lupa akan kewaspadaan terhadap Allah. Kok iso wali ngomongane ngawur, iso wali ngomongane nglantur ya. Nglanture orang jarang, nglanture sering. Setiap kali megang mic ngomongnya aku bisa bahasa semut misalkan baik misalkan. Itu sudah diwanti-wanti dari zaman dulu. Kata Imam Syaroni, wong itu gampang hapusan kena karomah gitu. Orang itu kadang dia aku karomah ini gini. Covid itu berhenti karena karomah saya misalkan gitu ya. Misalkan ya. Aku orang nyebut misalkan nek ono ya ojo diberi maksudnya. Nek ono ya nek enggak ono ya kan kita. Artinya kita dihindarkan dari fitnah. Nek ono pancene awak dhewe wis ono ning jaman fitnah. Ono ora? Hah? Ono ora iki? Ono ora? Gini. Kita kan tahu, ya kan? Kita kan bareng-bareng ngaji yo, mutolaah apa wingi kita apa? Sebelum ngaji apa? Durus tauhid, sebelum ngaji Fathul Majid, Jawahirul Kalamiyah. Di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ada pembahasan mengenai mukjizat. Ada pembahasan mengenai karomah. Karomah itu apa? Karomah dengan mukjizat itu bedanya apa? Bedanya di penisbatannya.
Bedanya itu di pengakuan. Kalau mukjizat, sesuatu pemberian dari Allah yang ada pada diri seorang nabi, disertai dengan pengakuan bahwa dia adalah utusan Allah, dan adanya pemberian itu untuk melemahkan keadaan orang kafir. Kayak contohnya yang kajian Nabi, mukjizat paling agungnya itu apa? Al-Quran. Al-Quran diturunkan di tengah bangsa yang sangat fasih dalam sastra, di tengah bangsa yang sangat mengunggulkan bagaimana cara mereka berbicara. Tetapi bangsa itu juga yang ditantang oleh Kanjeng Nabi untuk membuat kitab yang sama nilai sastranya dengan Al-Quran. Sampai dari zamannya Kanjeng Nabi sampai sekarang tidak ada yang mampu. Itu membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang gunanya untuk melemahkan argumentasi dan keadaannya orang kafir, disertai dengan pengakuan kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad, dan pemberian semua itu tidak lain pemberian dari Allah. Itu ada yang mukjizat. Namanya karomah. Karomah itu sama, pemberian dari Allah. Karomah itu pemberian. Bukan sekonyong-konyong kita bisa. Makanya saya Sari An-Nursi, Badiu Zaman Said Nursi di dalam Rasailun Nur, itu ketika ditanya oleh muridnya, wahai guru, apa yang dimaksud dengan karomah? Syekh Badiu Zaman Said Nursi itu menggambarkan karomah dengan indah sekali. Karomah itu seperti kilatan di langit, tidak selalu ada, dan jika ada itu atas kehendak Allah. Dan karomah lagi-lagi fungsinya sama seperti mukjizat untuk melemahkan pendapat orang kafir, tapi tidak disertai pengakuan yang ada penghambaan dan pernyataan bahwa si wali ini yang dipilih oleh karomah ini merupakan hamba yang mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengaku punya karomah, tetapi dari perkataannya, dari tindak lakunya, ya, tidak mencerminkan hamba Allah, tidak mencerminkan pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, ya jelas itu karomah yang palsu. Karomah yang bisa karomah hapus-hapusan, karomah sulap-sulapan. Makanya para a'imah itu mewanti-wanti mengenai karomah ini. Kita tidak memungkiri adanya karomah. Bahkan salah satu ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mempercayai adanya karomah. Tapi harus dibedakan mempercayai adanya karomah dengan mempercayai seseorang yang punya karomah. Ya. Jika ada seseorang mengaku punya karomah, tapi tindak lakunya tidak sesuai dengan syariat Kanjeng Nabi, ya jangan kita katakan ini karomah. Ya. Bahaya itu. Nah, ini ulama membagi karomah. Itu ada karomah kauniyah, ada karomah qalbiyah. Sing paling utama itu apa? Itu sing paling utama adalah karomah qalbiyah. Karomah kauniyah itu seperti apa? Seperti bisa menghidupkan orang mati, seperti misalkan ya, ada sisi Allah tentunya itu. Bisa menghidupkan orang mati, seperti bisa membelah lautan misalkan, seperti bisa berjalan di atas air. Yang semua itu ya zaman sekarang apa sih? Biasa. Kita naik perahu juga bisa, naik pesawat bisa. Tetapi kalau qalbiyah, ketetapan hatimu untuk mengikuti jalannya Kanjeng Nabi, untuk mencintai jalannya Kanjeng Nabi, mencari bagaimana jalan pulang yang baik, itu yang sulit. Itu yang dinamakan karomah qalbiyah. Ketetapan hatimu akan mencintai Kanjeng Nabi dan mencintai Allah. Si anu karomah qalbiyah. Wong zaman saiki tapi wong luruwe iku karomah kauniyah. Ono wong ngakune Covid itu saya yang musnahkan misalnya. Oh, banyak pengikutnya Allah padahal nggak iso ngaji. Gimana coba kamu menyampaikan ajarannya Kanjeng Nabi? Awakmu ora iso ngaji. Ya. Yo aja ngaku ajar aku wali. Sing pantes ngaku
murid PAUD belajar ngaji. Ojo ngaku wali sik, bahaya. Ya. Nah, kembali bahwa daripada para nabi yang kemudian diwariskan pada para aulia, kepada para sholihin, kepada para ulama amin, itu adalah mengajak orang untuk melakukan kebaikan, melakukan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi dan menjauhi apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Ya. Jadi ulama pun harus sabar. Ya. Karena apa? Ya wis. Nah, seorang ulama ya, itu tidak akan mungkin dia dicoba kecuali dia sendiri telah melewati cobaan-cobaan, baik dari cobaan disiplin ilmu, ya kan, harus mempelajari banyak fan ilmu, ya kan? Belum lagi menjaga itu biar nggak lupa, mengajarkannya, mengamalkannya, ya, baru mendidik umat. Ya. Ini keilmuan yang belum teruji mendidik umat, umatnya ya, gemblak kan, melo-melo, umatnya ya kumprung kabeh. Nah, zaman sekarang kata Syekh Amin Al-Qurdi itu telah kebodohan itu telah menyebar rata, di mana-mana ada kebodohan itu. Sampai-sampai orang itu nggak tahu Allah, artinya nggak tahu Allah itu orang itu nggak nyangka, nggak berpikir bahwa Allah itu ada. Ini ketika ditanya apa buktinya, kan jangan ini dalil itu dalil melu-meluan, benar nggak? Artinya kita mengetahui dalil itu, tapi dalil itu hanya sebagai informasi pembenaran keyakinan kita, tanpa adanya proses verifikasi apakah itu benar atau salah melalui akal kita. Kok kita bisa sering lupa misalkan akan Allah, akan ajarannya? Ya karena dalil itu kemungkinan tidak kita verifikasi melalui akal kita. Nah, contohnya Allah itu ada, itu buktinya apa? Ya karena alam semesta ini ada misalkan. Ya apa korelasinya antara adanya Allah dengan alam semesta ini ada misalkan? Ya wis menang itu. Karena hanya diajarkan apalah, tidak diajarkan bagaimana caranya berpikir. Padahal untuk membuktikan Allah itu ada, bukan untuk membuktikan, untuk menetapkan hati kita bahwa Allah itu ada, benar Allah itu ada. Itu semudah kita tidak mempercayai motor tidak ada pabriknya. Kamu percaya motor ada, misalnya Honda ada, tapi Honda ini nggak ada pabriknya, nggak ada yang membuat. Itu akal yang sehat tidak akan mempercayai itu. Nah, dalil itu sama seperti alam semesta ini ada. Alam semesta ini lebih hebat mana? Supra apa alam semesta? Alam semesta, ya kan? Sistematis ya. Bahkan anasir yang ada di alam semesta ini banyak yang tidak diketahui, saking sempurnanya, ya kan? Saking sempurnanya alam semesta aja, amal semesta yang sesempurna ini saja, supra yang sebegitu saja, ya, yang banyak montir-montirnya itu, ya. Alam semesta ini nggak ada montir ya, Ben. Montirnya ya para malaikat, ya kan? Kalau manusia dari montir alam semesta, ya. Iku supra wae ono montire. Supra sing ono montire kowe percaya ono sing gawe. Apa meneh alam semesta yang enggak ada montirnya. Masa kamu enggak percaya kalau alam semesta ini ada yang membuat? Nah, alam semesta ada, itu pasti ada yang membuat, karena alam semesta ada didahului dengan ketiadaan. Sama seperti motor Supra pada tahun 19 misalkan 1870, Supra ini belum ada. Artinya Supra didahului dengan ketiadaan. Kemudian pada abad ke-20 Supra ada. Maka motor Supra ada didahului dengan ketiadaan. Karena Supra ini didahului dengan ketiadaan adanya, maka Supra ada yang buat. Sama seperti alam. Alam ini ada karena didahului dengan ketiadaan.
Orang sekarang mengetahui ada yang Big Bang apa segala macam, pertemuan proton dan neutron sehingga menyebabkan Big Bang misalnya. Artinya alam semesta adanya melalui ketiadaan. Sesuatu yang ada melalui ketiadaan pasti ada yang buat. Nah, yang buat itu karena kita nggak tahu, kita nggak pernah kenalan, maka yang membuatnya itu mengenalkan diri. Jom aku ki Allah, qul huwallahu ahad. Jadi yang paling pertama wajib untuk sebelum memasuki ke area memerintah amar ma'ruf nahi munkar apa segala macam itu ya, kita wajib mengetahui dulu siapa Tuhan itu. Sebelum kita mengetahui siapa Tuhan itu, kita harus mengetahui bahwa adanya Tuhan. Kalau hati kita tidak diikat dengan akidah itu kan asal kata akun itu ikatan biar hati itu kan dari kata kok apa bolak balik loh. Biar hati nggak bolak balik harus ada yang mengikat, biar nggak bolak balik. Nah, ikatan itu harus terdiri dari dalilnya ada yang bersifat akliyah, ada yang jenis akliyah, ada yang jenis nakliyah. Nah, tuh harus itu dulu ya. Maka kebodohan itu baru bisa dihilangkan sedikit demi sedikit. Fa'ammat tururul jahil wallahu a'lamu bissawab.